Hitman, Agent Jun adalah perpaduan jenius antara komedi, drama, dan aksi. Ini bukan sekadar kisah mantan agen rahasia, tapi kisah tentang bagaimana seseorang mencoba hidup sebagai manusia, setelah hidup terlalu lama sebagai senjata. Segalanya dimulai di tempat yang sunyi. Sebuah panti asuhan tua, di pinggiran kota Seoul. Di sanalah Jun kecil tinggal. Wajahnya penuh luka, bukan karena jatuh, tapi karena perkelahian. Dia bukan anak biasa. Dia cerdas, namun terlalu mudah marah. Sosok misterius dari pemerintah mendekatinya. Seorang agen dari NIS, Dinas Intelijen Nasional Korea, mencium potensi dalam darah anak ini. Lalu Jun menghilang dari dunia. Ia dikirim ke fasilitas pelatihan rahasia. Dalam lorong-lorong bawah tanah tanpa cahaya matahari, Jun belajar satu hal, membunuh tanpa perasaan. Tangannya menggenggam pistol sebelum menggenggam pena. Ia diajarkan bahwa emosi adalah kelemahan. Dia tumbuh menjadi agen pembunuh paling berbahaya di Korea. Namun, mimpi kecilnya tetap hidup, menjadi komikus. Malam itu, langit di Istanbul merah membara. Jun baru saja menuntaskan salah satu misinya yang paling gelap. Jun tahu, ini bukan lagi kehidupan. Ia tidak ingin menjadi mesin pembunuh selamanya. Maka, ia menyusun rencana yang hanya bisa dilakukan sekali dalam hidup, memalsukan kematian. Dia hilang tanpa jejak. Kini Jun adalah pria biasa, seorang ayah, seorang suami, seorang penulis webtoon gagal. Setiap pagi, ia duduk di depan komputer, mencoba menghidupkan karakter lucu yang tak disukai siapapun. Ia tidak pernah bisa menuliskan kisah gelap masa lalunya, karena takut. Ia hanya ingin damai, meski hidupnya menyedihkan. Ia hidup, tapi tak pernah merasa hidup. Istrinya mulai lelah. Mereka selalu berdebat tentang keuangan. Putrinya lebih menyukai komikus sukses di internet daripada ayahnya sendiri. Dan Jun mulai kehilangan rasa percaya diri. Satu-satunya hal yang pernah ia kuasai adalah membunuh. Kini ia bahkan gagal menghibur anaknya sendiri. Suatu malam, setelah dipermalukan editor dan bertengkar dengan istrinya, Jun mabuk berat. Dalam keadaan setengah sadar, ia menggambar sesuatu, bukan fiksi, tapi kenyataan. Ia menulis kisah seorang agen rahasia pembunuh berdarah dingin, berdasarkan hidupnya sendiri. Tangan yang dulu menembakkan pistol, kini menumpahkan rahasia negara ke dalam tinta digital. Dan malam itu, tanpa sadar, ia mengunggahnya ke internet. Jun merasa ini adalah suatu bencana. Dia sudah memprediksi bahwa rahasia negara yang dia ungkap akan menimbulkan bencana untuk dia dan keluarganya. Jun pun memohon kepada editor komiknya agar menghapus karyanya, namun perusahaan menolaknya. Komik buatan Jun memang mendapat komentar bagus dari netizen dan mendadak viral. Di satu sisi Jun merasa takut keselamatan keluarganya, namun di sisi lain dia juga membutuhkan uang untuk keluarganya. Ditambah lagi dia tidak ingin dianggap sebagai suami dan ayah yang gagal. Akhirnya Jun memutuskan untuk melanjutkan komik cerita pribadinya, meski dia tahu konsekuensinya. Benar saja, NIS yang merupakan organisasi rahasia akhirnya terkuak ke publik. Para petinggi NIS marah dan langsung mencari keberadaan Jun. Mereka memerintahkan para agen untuk menangkap Jun hidup atau mati. Di sisi lain, musuh-musuh yang dulu pernah dihajar Jun murka juga. Mereka pun mencari keberadaan Jun dan ingin membalas dendam. Kehidupan Jun dan keluarganya kini diambang keselamatan. Jun diburu oleh NIS dan musuh-musuhnya. Perburuan pun terjadi, baku hantam tidak dapat dihindari. Jun yang melepaskan kehidupan lamanya, akhirnya kembali lagi menjadi seorang petarung. Rumah Jun diserang, istrinya dan putrinya hampir terbunuh. Jun berubah, dari ayah gagal menjadi Agent Jun lagi. Jun akhirnya tertangkap oleh NIS dan dibawa ke markas mereka. Jun bertemu kembali dengan bos lamanya, Deputy Chief. Dulu seperti ayah sendiri, kini jadi musuh. Dialog emosional dan penuh luka masa lalu, namun tiba-tiba Jun mendapat telepon dari musuhnya dulu. Istri Jun telah diculik oleh mereka. Jun marah dan harus melakukan segala cara untuk melepaskan istrinya. Dengan kejeniusannya, Jun berusaha kabur dari sekapan NIS dengan menyandera Chief yang dulu adalah atasannya. Untungnya dalam usaha Jun, ada seorang agen muda yang sangat mengidolakan Jun. Walaupun diperintahkan untuk menangkap Jun, tapi agen muda ini justru membantu Jun dalam menyelamatkan istri dan anaknya yang diculik.